Mohon dengan sangat ke Bapak Aing, jangan hanya jalan saja yang diperbaiki, tapi perut rakyat yang paling utama dari pertanian, mohon diperhatikan. Selanjutnya, ini juga teman-teman di Tasik, masalah irigasi, masalah saluran air dari primer ke sekunder. Kita berkomitmen untuk menyelesaikannya, tapi Pak Wabub mohon, itu rumah-rumah yang dibangun di sepadan sungai yang mengakibatkan sungainya tidak berfungsi, mohon untuk dibongkar. Nuhun Pak Gub. Atas di mohon. Tapi rumahnya Bapak yang pimpin berbongkar. Iya, enggak. Ulaku gubernur Jembatan, musola, segala aja. Siap. Oh. Ayo orang se-Jawa Barat kudu bagian tata perangko mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sama Kadis Sumber Daya Air Jawa Barat, Pak Diki. Barusan juga dapat arahan dari Pak Gubernur. Insya Allah sesuai dengan harapan masyarakat Ciramajaya, irigasi kita di Kabupaten Tasikmalaya akan segera tuntas. Tetapi saya ingatkan sekali ya Pak ya, Iya. mohon dukungannya dari masyarakat untuk menertibkan sendiri yang garasi, yang rumah, musola dan lain sebagainya. Sebelum kita tertibkan. Sebelum kita normalisasi dan kita tertibkan karena kudu kusorangan ada kesadaran. Baru air mengalir sampai jauh. Ya. Nuhun Pak Kadis sekali lagi nuhun ya. Ayeuna geus meunang 500 lah urang tah ayeuna kan geus gogorowokan bieu ku tah kitu sing wanian cenah Pemda teh sok beresan cenah heuh. Ulah ku urang we cenah. Bener cek urang. Rek sing urang galak ya ayeuna urang titahan Kang Dede aing mah galak kayak gitu. Terus jadi musola, jadi irigasi, jadi apa? Garasi. Eta sepanjang sepadan Ciramajaya. Insya Allah tuntas karena anggaran cukup ayeuna teh. Tahun 2020 teh. Bismillah lah, jadi orang boga kota. Karena kan saya omongin tadi, kita baru tiba-tiba kecamatan, lamun terus seperti ini, betul kan? EJ23 Jawa Barat. Istimewa. Oh kanyahoan ayeuna mah jadi sia selama ieu ngagogoreng Deddy Mulyadi teh hanya karena hayang Ridwan Kamil jadi gubernur deui di 2028 gitu. Saya percaya di tangan seorang arsitek lah Jabar akan tertata rapi secara ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan infrastruktur. Yuk gas kita sambut 2029 ya. Jabar bersama RK. Jabar bersama arsitek. Arisia karek udang sare. RK kemarin geus ngajabat 5 tahun. Hasilna naon? Apakah ekonomi meningkat? Apakah pengangguran geus eueuh di Jawa Barat? Apakah infrastruktur aralus? Apakah masyarakat sejahtera? Hudang boy. Seorang arsitek sudah memimpin Jawa Barat. Hasilnya apa? Aing jadi curiga, apakah semua orang yang mengatasnamakan pengkritik KDM mempunyai visi yang sama untuk menjadikan RK gubernur di 2029? Barnas, Bunglon, tenyaho ayeuna Dodi Permana oge mulai ye membuat piti-piti soal Ridwan Kamil. Aing curiga ya, nu lain oge sarua. Saria lamun misalkan aya maksud rek ngusung seseorang di 2029, ulah mengatasnamakan seorang aktivis sosial media, ulah mengatasnamakan seorang kritikus, ngomong we sia teh tim ses Ridwan Kamil. Sok-sokan aing mah masyarakat kritis. Aing mah mengkritisi kebijakan seorang gubernur, tapi ujung-ujungnya Ridwan Kamil lebih baik daripada Deddy Mulyadi. Ya, Jawa Barat lebih cocok dipimpin oleh seorang arsitek. Yay! Luar biasa guys, kenapa sih pekerjaan di tangan KDM selalu cepat? Ternyata ini masalahnya. Pantas aja pekerjaan di Jawa Barat jadi serba cepat. Ternyata inilah cara kerja gila Kang Deddy Mulyadi. Saya ketemu nih sama Bapak yang dari Delta Mas, akan memperluas lagi kawasan industrinya biar orang pada kerja. Saya nanya, perlu apa dari provinsi ini? Perlu waktu berapa? Ya hanya rapat aja udah deh, kalau rapat nggak usah bikin surat lagi. Ketemu saya hari ini, panggil tuh kepala bidang tata ruangnya, habis ini selesaikan 5 menit, saya tanda tangan, selesai, udah cepet lah gitu. Ngapain harus rapat pakai layar paparan lah, wadulan bohong lah.
Saya boleh deh jadi gubernur, nggak punya ruangan yang ada paparannya, nggak pernah saya. Saya kadang bertemu di jalan, ini selesainya, paparannya panjang, tunuh lah, udahlah, cepet. Intinya ini, masalahnya ini, intinya ini, masalahnya. Premis mayor dalam filsafat, premis minor, konklusi itu pemimpin. Nah, bagaimana menurut Anda? Like, komen, dan share di video ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, cuk para pendukung sebelah. Zaman Ridwan Kamil malah hutang aja. Arah pembicaraan Anda ini untuk membandingkan kondisi gubernur saat ini sama gubernur yang lalu mengenai soal hutang, kan? Itu yang dimaksud abang. Bang, jangankan sekelas provinsi ya bang ya, negara aja punya hutang bang. Contoh sekelas negara maju Amerika Serikat punya hutang. Bukan masalah persoalan hutang pihutangnya bang, nominal besar ataupun kecilnya berhutang itu, tapi maksud dan tujuan berhutang itu untuk apa, tepat sasaran nggak, nah itu pakai lah bang. Ini nih cara berpikir Anda itu. Satu periode Ridwan Kamil hutangnya 600 miliar. Tah, uang bandingkan jeung ayeuna. Anu ayeuna tahun pertama gagal bayar. Anu kedua pas tahun kedua 2026 diagendakan mau pinjam uang 2 triliun. Anda mimpi di siang bolong bang. Kalau mau membandingkan gubernur yang lalu, gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sama Bapak Aing KDM, jauh bumi sama langit bang. Kalau Bapak Aing berniat untuk berhutang tuh, untuk ngebut kerjanya itu, tahu nggak Anda? Mempercepat pembangunan Jawa Barat itu untuk kesejahteraan rakyat sepenuhnya. Bahkan sangat transparansi mengenai anggaran tersebut. Kalau Ridwan Kamil sebaliknya semerawut bang, entah arah dan tujuannya itu untuk apa. Ya contoh Masjid Al-Jabar, emang iya bagus membangun masjid tuh semegah mungkin sebagai ikon Jawa Barat kan. Tapi bang, tapi ya seharusnya jangan memakai uang yang aneh-aneh lah untuk membangun masjid tuh. Paham kan? Sejahterakan dulu rakyat itu bang. Masjid kan banyak di Jawa Barat tuh. Ya itulah, pakai akal sehat Anda kalau mau mengkritik tuh ya bang ya. Pantas nggak kira-kira untuk dikritik pemerintah ini? Jadi yang seharusnya dikritik keras itu bang ya, yang molor, yang nggak bisa kerja pejabat itu, baru Anda kritik habis-habisan. Nggak usah yang bisa kerja Anda kritik. Bagaimana negara ini bisa maju kalau otak, cara berpikirnya seperti Anda itu? Paham nggak Anda? Nah, salam akal sehat ya. Putar dulu otakmu. Istimewa inikah Jalan Purwakarta? Juga panggupakan kebo gening. Kumaha ye Pak Dedi ye, Om Jen ye. Purwakarta istimewa, kumaha ini teh kok kayak begini jalannya? Sangat disayangkan sekali. Jalan desa itu mah kayaknya teh bukan ke KDM, tapi ke desa setempat. Coba teh siapa kepala desanya Purwakarta, daerah mana ya? Jangan segala KDM terus panggil Om Jen. Coba ke kepala desanya di situ. Kalau teteh warga di situ ya. KDM sibuk teh. KDM juga banyak urusan, banyak yang harus dibenahi. Se-Jawa Barat loh teh, bukan Purwakarta aja ya. Kalau ke Om Jen, nah itu kalau Om Jen makan Bupati Purwakarta.
coba ke Omjen terus ke desanya dulu, jangan langsung ke KDM ya. Teh bukan panggupakan kebo itu mah, jalannya berair, sambil bawa ikan lele teh masukin ke situ, terus teteh mancing ya, mancing kerusuhan teteh ya. Terima kasih teteh infonya, semoga cepat diperbaiki jalan desanya ya. Sampurasun.